Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisipun Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 53. Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 53. Babu maja annal a'mala binniyah. Selalu dibunyati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja, babnya apa-apa yang datang. Anal a'mala, sungguhnya pengamalan iku binniyati, dengan niat. Wal khisbati, dan mencari pahala. Wal khisbati, dan mencari pahala maksudnya ya karena Allah. Mencari pahala di sisi Allah. Walikul imri'in, dan bagi setiap seseorang itu manawa, apa-apa yang niat siapa, kullimri'in. Fadakhala, maka masuk fi, di dalam niat apa, al imanu, iman, wal wudu, dan wudu, was sholatu, dan sholat, was zakatu, dan zakat, wal haju, dan haji, was saumu, dan puasa, wal ahkami, dan beberapa hukum. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Kul, katakanlah Muhammad, kulun, setiap, ya'malu, mengerjakan, siapa kulun, saben-saben itu, ala saki latihi, atas tingkahnya kulun, ala niyatihi, atas niatnya kulun, wa nafaqatu, dan itu surat Al-Isra ayat 84. Kul ya'malu ala sakilatihi ala niyatihi. Surat Al-Isra. Al-Isra itu Bani Israel ayat 84. Wa nafaqatu, dan nafkah. Wa nafaqatur rajuli, dan nafkahnya laki-laki, ala ahli, atas keluarganya laki-laki, yahtasibuhu, mencari pahala, siapa rojul ha, pada nafkah, iku sodakotun, jadi sodakoh. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin, dan akan tetapi, jihadun, jihad, waniyatun, dan niat. Di satu bab ini beberapa macam yang disampaikan babnya gitu. Di bab apa-apa yang datang, sungguhnya amalan itu tergantung niat dan mencari wajahnya Allah atau pahala. Dan setiap seseorang itu apa yang diniatkan. Sehingga niat itu sampai masuk di dalam iman, wudu. Harus niat maksudnya. Sholat, zakat, haji, poso. Dan beberapa hukum. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 84 bahwa Allah berfirman, katakanlah Muhammad, setiap saben-saben yang mengerjakan atas tingkahnya kulun, itu ala niat, atas niatnya. Sampai-sampai nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya yang diniati mencari pahala itu menjadi
sedekah. Dan bab yang lain Nabi mengatakan akan tetapi jihad dan niat, karena itu ketika itu akan ada orang yang hijrah tapi hijrahnya sudah ba'da fathul Mekah, maka adanya walakin jihadun wa niyah. Nomor hadis 53. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala berkata siapa Abdullah, akhbarona Malik an Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah ibni Waqqas an Umarah an Rasulillah anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, al-a'malu sesungguhnya amal iku bin niati tergantung niatnya, walikulli mri'in dan setiap seseorang imri'in seseorang manawa apa yang niat siapa likulli mri'in. Faman maka barang siapa kanat ada apa hijratu hijrahnya man ilallah pada Allah wa rasulihi dan utusannya Allah, fa hijratu maka hijrahnya man iku ilallah pada Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Waman dan barang siapa kanat yang ada apa hijratu hijrahnya man lid dunya karena dunia, yusibuha mendapatkan siapa manha pada dunia, awim ro'atin atau perempuan, yatazawwaju yang menikahi siapa manha pada perempuan, fa hijratu maka hijrahnya man iku ilama pada apa-apa hajaro yang hijrah siapa man ilaihi pada ma. Jadi Nabi bersabda sungguhnya setiap amal itu karena niatnya, tergantung niatnya. Dan setiap seseorang itu diberi pahala tergantung niatnya. Sing siapa, barang siapa yang di situ hijrahnya karena Allah dan utusannya Allah, maka hijrahnya pada Allah dan utusannya Allah, maksudnya diberi pahala. Di akhirat nanti diberi pahala. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin dunia, saya hijrah itu supaya kehidupan saya menjadi lebih, keduniaan saya menjadi ningkat itu. Karena di situ banyak teman-teman saya yang kaya-kaya. Ya, atau karena ingin menikah perempuan dan dia benar-benar menikah dengan si perempuan itu, maka ya hijrahnya dengan apa yang dia niatkan itu tadi. Ya hanya dapatnya dunia kalau dapat, atau perempuan yang dinikahi jika dapat itu. Jadi sama-sama niatnya itu ya, niatnya ya Allah Rasul gitu, Allah Rasul mencari ridho Allah. Nomor 54. Hadatsana Hajjat ibnu Minhal qala berkata siapa Hajjat. Hadatsana Su'bah qala berkata siapa Su'bah. Ahbaroni Adi bin Sabitin qala berkata siapa Adi. Sami itu mendengar aku Abdullah pada Abdullah bin Yazid an Abi Mas'udin anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, idza anfaqa ketika menginfakkan, membelanjakan, siapa ar-rajulu rajul ala ahli atas keluarganya rajul, yahtasibu mengharap pahala siapa rajul pada nafkah, lahu fawa maka nafkah lahu bagi rajul iku sedekahun jadi sedekah. Nabi bersabda,
Ketika seorang rajul, seorang laki-laki menafkahi, membelanjakan, menafkahi atas keluarganya. Jadi memberikan nafkah itu ya. Biasa atau kalau tanggal muda gitu kan belanjanya atau uang gajinya diminta istrinya, diberikan aja. Nih tak berikan semuanya. Berikan semuanya. Berapa Thomas semua gajinya? Sepakan kabeh lah. Ambil sendiri sana di kantor. Berapa? 2 juta. Sebulan 2 juta. Wah, alhamdulillah dapat 2 juta. Niatnya untuk mencari pahala, memberikan makan minum pada keluarganya. Diniati karena Allah, mohon pahala pada Allah. Niatnya dapat pahala. Maka itu dihitung dengan sodakoh. Dihitung dengan sodakoh. Loh, sodakoh itu idam-idaman para saudara. Sodakoh itu. Orang yang mati itu mohon dikembalikan ke dunia itu bukan kok untuk sholat, bukan kok untuk puasa. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk sodakoh. Ingin sodakoh karena dia tahu pahala di akhirat di sisi Allah itu, sodakoh itu seberapa besar. Fa'ata sodakoh gitu. Saya ingin bersedekah ya Allah. Bukan saya ingin berpuasa, bukan ingin saya bersolat, gitu. Ingin sodakoh karena kadang-kadang sodakoh itu agak terabaikan dengan amalan yang lain. Monggo yang senang sodakoh, mumpung masih ada waktu. Itu pahala sodakoh. Jadi kalau memberikan kepada keluarga itu ya tidak util begitu ya. Util itu apa? Bakhil sama keluarganya. Ya, pokoknya untuk manfaat kehidupan biar sejahtera di dunia sehingga bisa beramal untuk akhirat ya. Berikan sodakoh. Oh, kebutuhan rumah saya itu misalkan sebulan itu berapa atau beras berapa gitu. Dirikan pahala sodakoh maksudnya gitu. Nomor hadis 55. Hadatsana Hakam bin Nafi'. Qala berkata siapa Hakam? Ahbarna Su'aibun aniz Zuhri. Qala berkata siapa Zuhri? Hadatsani Amir ibnu Sa'din an Sa'd bin Abi Waqqas annahu. Sungguhnya Sa'id ahbarahu mengabari siapa Sa'id hu pada Amir anna Rasulullah sungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi Innaka sungguhnya engkau Sa'di bin Abi Waqqas Sa'id atau Sa'di bin Abi Waqqas lantung fiko tidak menafkahkan engkau nafakotan pada nafkah tabtaghi menghendaki engkau biar dengan nafkah wajah Allah, wajahnya Allah, maksudnya ya karena Allah. Illa kecuali ujirta diberi pahala engkau alaiha atas nafkah. Hatama sehingga apa-apa tajalu yang menjadikan engkau fi mra'atika di dalam mulut
istri engkau. Di dalam mulut istri engkau. Di ketika itu Sa'din diberi nasihat pada Nabi, oleh Nabi. Hei Sa'd bin Abi Waqqas, kamu tidak menafkahkan nafkah, tidak membelajarkan nafkah yang kamu kehendaki dengan nafkah itu karena Allah. Wajahnya Allah itu karena Allah. Kecuali kamu diberi pahala atas nafkah yang kau belanjakan. Sampai-sampai apa yang kamu jadikan di lisan atau di mulutnya istrimu, kamu dulang itu ya. Dulang istrinya itu ya. Allah menyuapi istrinya itu. Jadi sedekah bagimu, jadi pahala bagimu. Kadang-kadang kita enggak, itu ibaratnya sampai menyuapi istrinya gitu ya, memberi makan istrinya ya, tidak harus diberi siap langsung, dicepak ke monggo Dek, dahar Dek, nah, makan Dek, yuk makan. Nah itu jadi pahala bagi engkau. Jadi jangan sama istri itu ya, jangan pelit-pelit begitu ya. Ya paling tidak ya sebulan sekali dijak makan di luar. Dik makan di luar. Kemana Mas? Itu bawa rantang itu, diisi lauk pauk, nasi, sayur, sama teh ya, sama bawa tikar. Nah nanti makan di luar. Di luar rumah maksudnya. Ya enggak lah, jajan kadang-kadang perlu dijak jajan. Dik jajan apa Mas? Bakso, apa Mas? Mie ayam. Diniati karena Allah itu. Ojo kon masak terus gitu. Ya kadang-kadang saja, tidak setiap hari. Kalau setiap hari ya bangkrut lah karena penghasilan tetap gitu. Kadang-kadang ya itu. Jadi kalau melihat begini kan kita itu menafkahkan gaji kita kepada keluarga itu ya tidak merasa kok dihabiskan, ya enggak. Ini pahala bagi kita, bagi mas-mas sang suami ya, memberikan nafkah kepada keluarga itu menjadi pahala. Babu qaulin Nabi, bab sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dinu, sesungguhnya agama itu an-nasihatu, nasihat lillahi, pada Allah, wali rasuli, dan utusannya Allah. Wali a'immati, dan bagi para imam, bagi para imamnya, al-muslimina orang-orang Islam, wa ammatihim, dan umumnya mereka, wa qoli, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maluhur, idza nasahu, ketika memperbaiki mereka lillahi, pada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Memperbaiki pada Allah maksud melaksanakan perintah Allah dan utusannya Allah. Surat Taubat ayat 91. Nomor hadis 56. Hadatsana Musaddadun, itu tadi bab ya. Qala, berkata siapa Musaddad?
Hadatsana Yahya an Ismail kula berkata Ismail hadatsani Qais bin Abi Hazimin an Jarir bin Abdillah kula berkata siapa Jarir. Bayatu baiat aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah atas mendirikan salat wa itaiz zakah dan mendatangkan zakat wa nushi dan nasihat likulli muslimin bagi setiap orang Islam. Jadi Jarir itu berkata, saya itu biat pada Nabi, biat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas menetapi atau mendirikan sholat. Senang sholat 5 waktu dan mendatangkan zakat yang wajib. Zakat itu wajib. Zakat ada zakat kalau pas sudah nisabnya harta ya zakat mal, kalau sudah nisabnya perdagangan perniagaan ya zakatnya dagang, kalau ternak ya ternak, panen ya panen gitu. Dan nasihat setiap orang Islam. Jadi Jarir itu kalau ketemu setiap orang Islam itu dinasihati karena biatnya itu menetapi biatnya. Biat itu janji kepada imamnya. Dia ketemu sama muslim nasihat, karena memang biatnya begitu Jarir itu. Nomor 57. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awana an Ziyad bin Ilaqah qala berkata siapa Ziyad Sami itu mendengar aku Jarir bin Abdillah yaqulu berkata siapa Jarir yauma mata di hari meninggalnya siapa Al-Mughirah bin Syu'bah qoma berdiri siapa Jarir fahamida maka memuji siapa Jarir Allah pada Allah wa asna dan menyanjung siapa Jarir alaihi atas Allah wa qala dan berkata siapa Jarir alaikum menetapilah kalian bittaqaillah dengan takwa pada Allah wahdahu dengan mengesahkan Allah la syarika tidak ada orang kang madani, tidak ada yang menyamai lahu bagi Allah. Wal waqori dan menetapi peraturan, wasakinati dan tenang. Hatta ya'tiyakum sehingga datang pada kalian siapa amirun imam. Fa inama ya'tikum maka sungguhnya datang pada kalian al-ana sekarang. Sumakola kemudian berkata siapa Jarir. Istaghfu memintakanlah ampun kalian li amirikum pada amir kalian. Fa innahu maka sungguhnya amir imam kana ana yuhibbu senang al afwa pada ampunan.
Sumakola kemudian berkata siapa Jarir, amma ba'du, adapun setelah itu. Fa ini maka sungguhnya aku Jarir, ataitu datang aku an-nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kultu berkata aku Jarir, ubayyuka berbiat aku kepada engkau Nabi, alal Islam atas Islam. Wa syaroto dan membuat syarat siapa Nabi alaya atasku Jarir, wa nushi dan nasihat likulli muslimin pada setiap orang Islam. Fabayatuhu maka berbiat aku Jarir pada Nabi ala hadza atas ini syarat nasihat pada setiap orang Islam. Wa rabbi hadzal masjid dan demi Tuhannya ini masjid. Ini sungguhnya aku Jarir lanasihun sungguh nasihat lakum pada kalian. Sumastaghfara kemudian memintakan ampun siapa Jarir. Wa nazala dan turun siapa Jarir. Jarir berkata, ketika hari kematian Mughirah ibnu Syu'bah. Mughirah ibnu Syu'bah itu Amirul Mukminin gitu. Maka Jarir berdiri kemudian dia memuji pada Allah dan menyanjung pada Allah. Dan kemudian Jarir berkata, kalian ini nasihat Jarir ini. Nasihat karena dia biatnya itu nasihat pada setiap orang Islam. Ketika kematiannya Mughirah itu dia nasihat. Kalian bertakwalah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai atau sekutu bagi Allah. Dan kalian menetapilah peraturan dengan tenang sampai datang pada kalian imam kalian, amir. Maka sungguhnya sudah datang pada kalian sekarang ini amirmu gitu. Kemudian Jarir berkata, kalian memintakanlah ampun pada amir-amir kalian. Sesungguhnya amir itu senang dengan ampunan. Dengan ampunan, dimintakan ampun. Karena amir itu kan banyak salahnya ya. Nggon salah gitu. Tempat salah. Dan besok di akhirat itu yang dibelenggu amirnya, bukan rakyahnya. Amirnya itu dibelenggu oleh Allah. Ditanya oleh Allah dengan disaksikan para rakyahnya. Bagaimana yang mengiyakan itu rakyahnya. Ini amirmu ini adil apa tidak? Rakyahnya yang jawab itu. Kalau adil semakin kendorlah ikatan belenggunya gitu. Kalau tidak ya semakin eratlah atau kenceng belenggunya. Kemudian Jarir berkata, sesungguhnya aku datang pada Nabi dan aku mengucapkan biat pada Nabi atas Islam. Bayatuka alal Islam. Maka Nabi membuat syarat, tidak hanya Islam, yaitu kamu harus nasihat setiap orang Islam. Nah, sehingga aku Jarir berbiat pada Nabi, bayatuka alal Islam wa nushi likulli muslim, dan nasihat kepada setiap orang Islam. Demi Tuhan ini masjid. Nah, maka saya nasihat pada kalian. Ini tadi kan saya memberi nasihat pada kalian. Saya telah memberikan nasihat pada kalian sesuai dengan biat saya.
Dan kemudian Jarir memintakan ampun, memintakan ampun pada Amir, ya, pada Mughirah itu. Dan kemudian dia turun dari mimbar tadi, kan tadi naik, berdiri ya, untuk memberi nasihat. Nah, jadi pas ada kematian itu memberi nasihat juga tidak apa-apa, boleh itu. Tuh, khotam Kitabul Iman ya. Sekarang masuk bab baru, Kitabul Ilmi. Beberapa catatannya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlil ilmi, keutamaannya ilmu. Wa qaulullahi ta'ala atau wa qaulillahi ta'ala boleh. Dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, yarfa'i mengangkat siapa Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka, minkum dari kalian, walladzi dan mereka dan orang-orang utul ilma yang diberi ilmu mereka, al ilma pada ilmu, diangkat darajatin derajatnya. Wallah dan Allah bima ta'maluna dengan apa-apa yang mengamalkan kalian iku khabirun awas. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Wa qali dan firman-Nya Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Rabbi ya Tuhanku, zidni semoga menambah engkoni padaku ilman ilmu. Apanya ilman? Ilmunya. Surat Toha ayat 114. Di keutamaan ilmu di dalam surat Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang telah diberi ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mengetahui, awas, diawasi. Dan di dalam surat Toha ayat 114 doanya Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Babuman babnya orang suila yang ditanya. Ilman ilmu. Wahwa dan man iku mustaghilun disibukkan. Fi hadisi di dalam hadisnya man. Ceritanya man. Fatama maka menyempurnakan siapa man al hadisa pada hadis. Suma ajaba kemudian menjawab siapa man as-sa'ila pada orang yang bertanya. Jadi ada orang yang bertanya kepada seseorang yang sedang bercerita. Nah, orang itu yang ditanya itu yang menyelesaikan ceritanya dulu atau hadisnya dulu, baru menjawab orang yang bertanya itu gimana. Nomor hadis 1, Kitabul Ilmi nomor hadis 1. Kalau hari ini hadisnya tidak terus gitu ya, setiap bab ganti nomor ya, dari 1 dari awal lagi, dari bab besar itu ya, Kitabul Ilmi. Hadatsana Muhammad bin Sinan qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Fulaikhun wa hadatsani Ibrahim bin Mundir qala berkata siapa Ibrahim.
Hadatsana Muhammad bin Fulaih qala berkata siapa Muhammad bin Fulaih hadatsani Abi Qalabi hadatsani Hilal bin Aliin ana Tha'i bin Yasar ana Abi Hurairah qala Abi Hurairah bainama pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majalisin di dalam tempat duduk majelis. Yuhadisu bercerita siapa Nabi al-qauma pada kaum. Ja'a datang pada Nabi siapa Robyun wong orang desa itu Arab orang desa. Wong disone Arab kono Robyun. Sing manggon ning alas-alas wong desa ya. Fakola maka berkata siapa Robyun. Mata kapan apa satu kiamat? Di pas Nabi duduk di tempat majelis di situ bercerita-ceritanya nek wong desa teko-teko takon. Wong desa datang dan langsung bertanya, kapan kiamat? Kiamat itu kapan? Famadho maka terus siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadisu bercerita siapa Nabi. Nabi terus saja bercerita. Ditanya, kapan toh kiamat? Nabi cerita terus. Fakola maka berkata siapa ba'dul kaum sebagian kaum sami'a telah mendengar siapa Nabi. Ma pada apa-apa kola yang berkata siapa Robyun. Fakariha maka benci siapa Nabi. Ma pada apa-apa kola yang berkata siapa Robyun. Nabi bercerita itu pada sebagian kaum itu. Nabi jane krungu. Nabi sebenarnya mendengar apa pertanyaannya Robyun itu. Tapi Nabi benci terhadap pertanyaan itu. Itu katanya apa kaum menafsirkan Nabi kok tidak menjawab itu begitu. Oh, Nabi jani itu mendengar itu tapi Nabi tidak senang atau benci terhadap pertanyaan Arab itu. Tafsirnya sebagian kaum begitu. Waqala dan berkata siapa ba'dhum sebagian mereka balik lam yasma tidak mendengar siapa Nabi. Sebagian Nabi tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga Nabi tetap bercerita terus gitu. Tafsirnya sebagian kaum itu. Nah, kadang-kadang kita akan menafsirkan sendiri-sendiri toh ya. Kok ditekoki malah cerita terus sih. Jane krungu apa ora? Oh, krungu jane Nabi ini ra seneng itu. Oh, Nabi tidak dengar itu. Hatta idza qadha sehingga ketika telah menyelesaikan siapa Nabi hadisau pada hadisnya Nabi, ceritanya Nabi. Kala berkata siapa Nabi? Aina di mana ura diperlihatkan aku pada Arabyun as-sailu orang yang bertanya Anissa dari kiamat. Di mana tadi? Saya melihat tadi seorang Arab bertanya tentang kiamat ya. Kala menjawab siapa Robyun, ini anak saya ya Rasulullah, ini saya yang bertanya tadi saya Nabi. Mata sa'ah itu, kapan kiamat itu saya itu. Tadi tanya atau diem gitu. Kala Nabi, faidha duyat maka ketika disia-siakan apal amanatu amanat fang tadi maka menunggulah kalian as-saata pada kiamat. Qala berkata siapa Arab, kaifa bagaimana? Idha'atuha menyia-nyiakan pada amanat. Maksudnya apa? Qala Nabi, idza wusita ketika diserahkan
Apa al-amru perkara ila ghairi ahli pada selain ahlinya perkara. Fantazir maka menunggulah kalian asata pada kiamat. Oh, saya Nabi yang bertanya tentang kiamat tadi. Nabi terus bersabda, ketika amanat telah disia-siakan maka tunggulah kiamat. Maksudnya bagaimana Nabi amanat disia-siakan? Wong amanat atau disia-siakan? Yaitu jawabnya Nabi, ketika perkara diserahkan kepada selain ahlinya perkara, maka tunggulah kiamat. Gitu. Gampangane wong petani gitu. Wong kene macul ngono ya. Dipasrai kon nyekel mesin, nah, enggak bisa, rusak itu. Nah, ketika perkara itu telah diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat. Kalau perkara agama itu diserahkan kepada orang yang tidak paham agama, ya tunggulah kiamat. Hancur ini segera, hancur. Maka supaya tetap ya rada jane meski kiamat itu sudah ditentukan ya toh. Sudah ditentukan. Kan berusaha boleh ya toh. Ya ulama wal umara harus menyatu. Ya, ulama wal umara harus menyatu. Ya muga-muga dengan keadaan bumi yang tetap baik, kiamat agak masih lama begitu, itu karepe ya toh, kehendaknya begitu. Tuh kiamat itu gitu datang, itu tanda-tanda kiamat maksudnya, tanda-tanda kiamat begitu. Babuman babnya orang rofa yang mengeraskan. Saut rafai mengangkat, maksudnya mengeraskan. Saut tahu pada suaranya man bila ilmi dengan ilmu. Nomor hadis 2, Kitabul Ilmi. Hadatsana Abu Nu'man, namanya Arim bin Fadl. Qala berkata siapa? Arim boleh, Abu Nu'man boleh. Hadatsana Abu Awanah an Abi Bisrin an Yusuf bin Mahak an Abdillah bin Amr. Qala berkata siapa Abdillah? Takhalafa, ngeri itu ya terlambat, menterlambatkan diri ya. Ana dari kami Abdillah, siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin, di dalam bepergian. Safarna yang bepergian kami pada bepergian. Fadorokana maka menjumpai siapa Nabi pada kami. Waqata arhaqatna, dan sungguh telah masuk pada kami apa sholatus sholat. Wa nahnu, dan kami Abdillah natawaddo'u, berwudu kami. Fajalna maka mengerjakan kami, namsahu mengusap kami, ala arjulina atas kaki-kaki kami. Fanada maka undang-undang siapa Nabi bi'a'la saudi, dengan kerasnya suaranya Nabi. Wailun, kerusakan atau neraka, wail iku lil aqab, bagi tungkak ya delamaan minan nar, dari neraka, marotain 2 kali, au salasan atau 3 kali.
Jabilah bercerita. Ketika itu Nabi terlambat dari kami, maksudnya datangnya terlambat di belakang kami. Di dalam bepergian yang kami berpergian berserta Nabi. Dan ketika itu sudah masuk waktunya sholat. Maka kami berwudu. Kami mengusap pada beberapa kaki kami. Nabi melihat itu langsung undang-undang dengan kerasnya suara. Wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab minan nar. Atau 3 kali. Wailul lil aqab minan nar. Itu neraka wel atau kerusakan bagi tungkak. Tungkak itu jelamaan mata kaki itu ya. Mata kaki ke bawah itu tungkak namanya. Aqab. Maksudnya bagi delamaan yang ketika berwudu tidak basah dengan air wudu, itu diancam dengan neraka wel. Gitu. Delamaan biasanya di belakang mata kaki itu kan yang agak tidak, itu supaya dibasuh, itu digerayai pakai tangan, itu sela-selanya jari-jari kaki itu dibasahi semua ketika berwudu. Kalau tidak itu ada ancaman wailul lil aqab minan nar. Neraka wel bagi delamaan maksudnya ketika berwudu tidak terkena air wudu. Supaya diusuk-usuk, disela-selani dengan jari-jari, dengan tangannya itu di belakang mata kaki itu sering kering itu ya. Atau di antara jari-jari kaki yang kebetulan gemuk itu biasanya jari-jari kakinya berdempetan itu karena gemuknya kelet gitu ya, itu harus diselo-selani dengan jari-jari tangan yang dibasahi sehingga tidak ada ancaman wailul lil aqab minan nar. Dinasihat dengan suara keras itu ya boleh-boleh saja. Nabi nasihatnya dari jauh tuh, wailul lil aqab minan nar. Maksudnya ya ojo sampai kena api neraka. Boleh nasihat dengan suara keras itu boleh. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyaidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.